Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Ngaji Manifesto Ahlul Bait Indonesia. Insya Allah untuk beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tuntas atau berseri. Kita akan membahas tentang buku Manifesto ABI yang diterbitkan oleh organisasi Islam Ahlul Bait Indonesia. Namun sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu gambaran secara umum tentang Manifesto ABI, dan kebetulan kita langsung kedatangan atau kehadiran salah satu tim penulis dari buku Manifesto ABI, Ustadz Muhsin Labib. Apa kabar Ustadz Labib? Alhamdulillah. Oke, kita ingin tahu dulu untuk pertama yang dimaksud dengan manifesto ini apa sebenarnya Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Manifesto sebetulnya adalah kumpulan dari pernyataan sikap sebuah kelompok, sebuah organisasi. Jadi semacam etalase sebuah organisasi itu manifesto. Meski yang sebetulnya yang lebih populer manifesto itu kita pernah dengar manifesto Partai Komunis, tapi sebetulnya manifesto itu bisa dilakukan oleh lembaga apapun, baik lembaga politik maupun yang lain. Nah, manifesto dibuat untuk mempertegas keyakinan-keyakinan, sikap, pandangan-pandangan organisasi, sehingga memudahkan bagi orang yang ingin mengenal organisasi, sebuah organisasi melalui manifesto. Sayangnya tidak semua organisasi punya manifesto. Iya. Justru ABI, meskipun usianya masih sangat muda, sudah membuat terobosan dengan menerbitkan manifesto. Memang karena organisasi ABI itu adalah organisasi yang bercirikan Syiah, dan mazhab ini memang sering disalahpahami, difitnah, maka itu sangat tepat bila ABI menerbitkan manifestonya sebagai bentuk klarifikasi formal terhadap banyak persoalan-persoalan yang mungkin tidak jelas atau mudah disalahpahami oleh orang dan lain sebagainya. Dari situlah manifesto diterbitkan. Artinya manifesto ABI ini adalah sebuah pernyataan dan sikap resmi dari organisasi Ahlul Bait Indonesia itu sendiri. Ya, artinya pandangan-pandangan ABI dalam manifesto itu adalah pandangan yang memang sudah disepakati menjadi bagian dari eksistensi organisasi. Apakah pernyataan sikap atau sebut saja pandangan manifesto ABI ini juga termasuk mewakili pandangan dari komunitas Syiah secara umum, artinya di luar Ahlul Bait Indonesia sebagai organisasi? Seperti saya katakan tadi, ini adalah sebuah etalase keyakinan, pandangan, dan sikap formal. Jadi secara formal ABI hanya merepresentasi anggota, baik itu pengurus maupun non-pengurus, tapi dia tidak merepresentasi komunitas Syiah secara umum. Tentu memang meskipun tidak berada dalam ABI, tidak menjadi anggota di organisasi ABI, ya sebagian pandangannya memang merujuk kepada dasar-dasar keyakinan mazhab yang juga diyakini oleh mereka yang tidak berada di dalam organisasi ABI. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin secara singkat boleh diceritakan sedikit Ustadz bagian-bagian apa saja yang dibahas di manifesto ABI itu? Ya, manifesto ABI terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ini yang disebut dengan pandangan dunia, dan bagian kedua disebut dengan paradigma. Kita memilih istilah itu untuk memudahkan. Sebetulnya itu dua-duanya adalah keyakinan. Yang pertama, pandangan dunia itu adalah kumpulan dari keyakinan-keyakinan fundamental, baik sebagai Muslim maupun sebagai Syiah. Artinya pandangan-pandangan yang merupakan fondasi bagi keberislaman dan fondasi bagi kebersyiahan. Nah, di sini mungkin yang tadi ditanyakan, apakah komunitas di luar ABI juga bisa mengikuti ini? Oh, bisa, kalau memang dilihatnya dari aspek keislaman. Aspek pandangan dunia itu tadi. Iya, aspek keislaman dan aspek kesyiahan. Karena mazhab
adalah cara pandang terhadap sebuah agama, sehingga tidak mungkin kita lepas dari sebuah mazhab. Nah, dari situlah dijelaskan secara deskriptif, tidak argumentatif, karena memang yang dituju adalah kalangan umum, masyarakat umum, pemerintah, masyarakat secara umum, bahkan anggota organisasi dan para kader juga pengurus bisa memahami itu. Diharapkan bisa memahami itu untuk memberikan semacam edukasi. Itu yang membedakan antara buku manifesto dengan buku-buku ilmiah. Ini bukan buku ilmiah, ini adalah kumpulan dari pandangan-pandangan. Nah, kalau ingin menggali lebih jauh, ada kitab-kitab tentang itu. Iya, betul. Ada kalau buku mau tahu lebih lanjut tentang Syiah, sudah ada bukunya sendiri. Iya, seperti Syiah menurut Syiah, seperti buku putih, itu menjelaskan keyakinan-keyakinan disertai dengan argumen-argumennya, sekaligus bantahan-bantahan terhadap hal-hal yang disalahpahami. Oke. Kemudian yang kedua, paradigma. Kita memilih paradigma untuk menjelaskan pandangan-pandangan yang merupakan turunan. Nah, kalau pandangan dunia tadi saya katakan adalah pandangan-pandangan fundamental yang lintas ruang dan waktu, yang berlaku selamanya. Kalau paradigma justru merupakan pandangan-pandangan yang diturunkan dari paradigma itu. Itu bersifat interpretatif. Jadi sesuai konteks, waktu, tempat, dan banyak variabel lainnya yang mempengaruhi sikap itu. Dinamis, kontekstual, dan seterusnya. Nah, dari situlah yang menjadi ciri khas ABI sebetulnya. Jadi pada aspek paradigma itulah ABI membangun sikapnya terhadap semua persoalan-persoalan yang memerlukan penyikapan. Oke, berarti bagian yang kedua tadi yang disebutkan adalah paradigma. Merupakan turunan dari bagian yang pertama tadi, pandangan dunia. Baik, selanjutnya kalau boleh tahu Ustadz, manifesto ABI ini disusun atas dasar apa atau karena apa latar belakangnya? Iya, sebetulnya seperti saya katakan tadi, saya jelaskan bahwa sebetulnya sebuah organisasi itu kan bagian dari sebuah masyarakat. Dia salah satu elemen yang membentuk entitas sebuah masyarakat. Dan karena itu dia harus dikenali oleh organisasi lain, harus dikenali oleh masyarakat, harus dikenali oleh pemerintah, oleh berbagai macam elemen di tengah masyarakat ini, supaya saling mengenal, supaya saling memahami, dan dari situlah muncul saling menghormati, disitulah terbentuk toleransi dan seterusnya. Jadi supaya orang tidak susah-susah untuk mengenali mazhab atau mengenali organisasi ini, jadi organisasi ini cepat-cepat berinisiatif untuk menjelaskan dirinya agar tidak ada lagi orang yang bisa menyalahpahami, meskipun tidak semua orang itu betah membaca. Banyak juga bahkan tingkat pejabat, instansi pemerintah kita serahkan bahkan dalam sebuah upacara tapi juga tidak dibaca. Nanti akan muncul itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sudah dijelaskan, dan itu banyak sekali. Jadi memang minat baca ini sangat lemah. Nah, karena sangat lemah, karena minat baca itu sangat rendah, orang lebih suka yang verbal, yang visual. Makanya dibuatlah program ini untuk menjelaskan yang tertulis untuk menjadi sesuatu yang terucap. Ya, ini diantara salah satu tujuan diselenggarakannya program Ngaji Manifesto ABI ini, bahwa untuk katakanlah mengenal sebuah organisasi, termasuk juga komunitas dalam artian mazhab Syiah misalnya, bisa langsung dia merujuk ke program ini, atau kalau mau detail atau yang artinya mau membaca, sempat untuk membaca, bisa membaca Manifesto ABI. Termasuk juga untuk mengantisipasi pandangan-pandangan masyarakat yang katakanlah hanya menyimpulkan sebuah komunitas hanya berdasarkan katanya. Jadi saya dengar ini seperti ini, Syiah sesat dan seterusnya. Jadi saya katakan bahwa targetnya itu adalah edukasi. Edukasi itu bisa eksternal, bisa internal. Yang salah paham itu bukan hanya yang eksternal, yang internal, karena proses kebersiahan itu macam-macam orang. Tendensi, motivasi, tingkat pemahaman itu semua mempengaruhi. Karena itu dengan semua informasi yang macam-macam tentang Syiah yang diterima oleh komunitas, oleh orang-orang Syiah, nah kita ingin menjelaskan juga
kita memilih salah satu dari berbagai macam informasi dan metode penjelasan itu. Sehingga boleh jadi ada literatur tentang itu dalam literatur Syiah, pandangan tentang itu, ada pendapat tentang itu di sebagian orang Syiah, tapi bukan itu pilihan organisasi ini. Organisasi ini memilih di antara semua pilihan pandangan-pandangan yang berbeda-beda yang disebut terdaftar atau tercakup dalam literatur Syiah, tapi yang dipilih adalah yang sesuai dengan konteks, sesuai dengan visi, misinya, programnya, sesuai dengan pilihan-pilihannya ketika dia sudah menegaskan dirinya sebagai sebuah komunitas yang terformalkan dalam sebuah organisasi. Oke. Jadi cukup jelas bahwa tidak bisa kita katakanlah untuk memahami sebuah komunitas itu hanya berdasarkan katakanlah meskipun itu bersumber dari kalangan Syiah sendiri, dari kitab Syiah sendiri. Ini perlu saya kasih penjelasan. Banyak orang menganggap Syiah itu homogen. Hanya satu jenis. Satu jenis. Memang ada dalam sejarah ada Syiah ini. Sebetulnya yang sekarang ada yang benar-benar memiliki bangunan teologi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia Islam. Kalau dibagi itu mungkin jadi dua dengan selisih jumlah yang berbeda. Kalau kita bilang ada Syiah, ada Sunni, ada Syiah, ya maksudnya Syiah Itsna Asyariyah itu. Tapi kita jangan lupa, dalam Syiah itu ijtihad itu selalu dibuka. Salah satu ciri khas Syiah itu adalah keragaman. Tapi selama keragaman itu didasarkan pada kompetensi. Jadi ada orang punya versi yang bermacam-macam. Riwayat juga bermacam-macam, hadis ini, hadis itu, yang mungkin kadang-kadang dipahami seperti bertolak belakang. Karena itu dalam masyarakat sih ada fatsun, ada semacam kode etik. Orang yang belum mencapai level tertentu, kualifikasi tertentu, tidak boleh merujuk langsung kepada hadis, kepada ayat, langsung dia menyimpulkannya. Tidak bisa itu tidak bisa diterima dalam masyarakat Syiah. Nah, karena itulah muncul aneka penafsiran yang berbeda-beda, yang masing-masing juga memiliki dasarnya dalam sejarah, fikih, antara satu marja dengan marja lain bisa berbeda. Karena apa? Disitulah wilayah ijtihad, disitulah kreativitas memang dijaga selama sudah memenuhi syarat-syarat kualifikasi, selama kompetensinya sudah dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah, tafsir, fikih, semua hal-hal yang masih bisa diperbincangkan, semuanya bisa diperbincangkan. Nah, di antara itu semuanya, Abi dengan mempertimbangkan posisinya sebagai salah satu elemen masyarakat Indonesia berusaha untuk bisa memahami kesyiahan dalam konteks keindonesiaan, berusaha untuk menghadirkan Syiah yang relevan dengan jati diri dan kesejarahan bangsa Indonesia. Karena Syiah itu macam-macam. Nah, Syiah di Libanon, di Iran, di Azerbaijan, di banyak negara, masing-masing setiap Syiah itu beradaptasi, berakulturasi dengan kondisi masyarakat sekitarnya. Nah, dalam rangka itulah selama ini kan Syiah itu sebelum ketika hanya individu-individu yang mengaku Syiah, ya kita kan kesulitan. Masyarakat juga ingin mengalih Syiah juga sulit karena individunya macam-macam. Nah, supaya tidak sulit, supaya tidak bingung, dihadirkanlah sebuah komunitas yang terbentuk secara formal dengan pemahaman kesyiahan yang sama, dengan pemahaman visi dan misi yang sama, dengan pemahaman pandangan kebangsaan yang sama, dan seterusnya yang sudah dituangkan dalam manifesto ini. Ya, baik. Di antara tadi yang mungkin banyak disalahpahami oleh masyarakat secara umum bahwa Syiah itu termasuk yang di Indonesia itu sama dengan Syiah yang di Libanon, yang di Iran dan seterusnya, itu karena mereka menganggap bahwa Syiah itu homogen. Ya, dan melalui manifesto Abi ini, Abi ingin menegaskan bahwa Syiah yang katalah yang tergabung dengan organisasi Abi ini adalah Syiah dengan konteks keindonesiaan. Artinya pasti jelas berbeda dengan Syiah yang di Libanon, yang di Iran dan seterusnya. Begitu, Ustaz? Iya, seperti saya katakan di dalam Abi ini ada 5 prinsip yang menjadi dialah yang menghadirkan Abi itu, organisasi ini. Pertama, kita ini punya identitas kemanusiaan. Kita punya identitas kemanusiaan. Artinya dengan identitas kemanusiaan ini kita berkomunikasi dengan siapapun selama dia manusia, selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kita bisa berhubungan dengan siapapun atas dasar prinsip-prinsip yang sama. Kemudian identitas kita yang kedua, identitas keislaman.
Kita meskipun berbeda agama, berbeda etnik, berbeda daerah, meskipun kita ini berbeda etnik, berbeda daerah, berbeda negara, berbeda bangsa, kita dipertemukan oleh kesamaan satu, yaitu sama-sama beragama Islam. Setelah kita sama secara kemanusiaan, kita ternyata punya kesamaan dengan banyak orang di dunia ini secara keislaman. Nah, itu identitas kedua kita Muslim. Kita tidak peduli mazhabnya apa, kita tidak peduli etnisitasnya apa, daerahnya apa, budayanya apa, negaranya apa, bendera negaranya apa, lagu kebangsaannya apa. Kita sama-sama Muslim. Dipertemukan oleh spirit keumatan. Nah, itu yang kita sebut dengan keislaman atau keumatan. Kemudian yang ketiga, kesyiahan. Syiah itu lintas negara, mazhab. Seperti Sunni, kan lintas di mana saja. Meskipun berbeda paspor, berbeda KTP, sama-sama Sunninya. Nah, begitu juga Syiah. Meskipun kita sama Muslimnya, tapi kan kita punya pilihan dalam metode memahami agama yang Islam itu. Sehingga muncullah mazhab, ada Sunni, ada Syiah. Nah, Syiah itu adalah sebuah keyakinan lintas ruang dan waktu. Dimanapun orang disebut Syiah. Nah, ini keumatan dalam pengertian yang lebih khusus. Jadi keumatan ada dalam konteks agama, ada keumatan dalam konteks mazhab. Sebagaimana orang Sunni di Indonesia bisa berhubungan dengan Sunni-Sunni lainnya dimanapun, karena punya kesamaan dalam mazhab. Nah, kita pun punya identitas khas, dan kita tidak menutup-nutupi untuk itu. Tidak hanya menutup-nutupi, bangga dengan itu. Mungkin ini juga termasuk yang diantara yang disalahpahami orang. Jadi Syiah itu adalah sebuah gerakan transnasional. Itu yang kita pertegas. Maka itu identitas ini saya lanjutkan. Identitas kesyiahan. Kita jelaskan mengapa yang disebut Syiah itu apa. Tidak ada hubungan dengan negara. Jadi mau Iran, mau Malaysia, mau Amerika, mau Djibouti, mau apa, tidak ada urusan dengan itu. Selama dia Syiah, dia sama. Kemudian kita tidak hanya punya identitas kemanusiaan, keislaman, dan kesyiahan, tapi kita juga punya identitas keindonesiaan. Kita Syiah, tapi kita tidak kehilangan keindonesiaan kita. Betul. Nah, tugas kita mengharmoniskan Syiah yang abstrak, yang lintas ruang dan waktu, yang melangit dengan bumi. Jadi kalau Syiah Islam kemanusiaan itu mewakili langit, jangan lupa kita tetap berpijak di bumi. Di bumi apa itu? Itu bumi Indonesia. Maka itu nama Abi. Ketika kita bilang Ahlul Bait itu kan mewakili Islam, mewakili Syiah, mewakili kemanusiaan. Kita sandingkan dengan Indonesia. Untuk apa? Kita Syiah. Kita bukan Syiah di Indonesia. Kita ini Syiah Indonesia. Bukan artinya, hanya orang Syiah yang ada di Indonesia. Tapi Syiah yang keindonesiaan. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Kita turunkan, gini bukan jargon, bukan sekedar untuk di panggung, takiyah, enggak. Terus kalau semua takiyah, kapan kita benar-benar Syiahnya? Nah, dari situlah dimunculkan prinsip keindonesiaan menurut Abi. Boleh jadi orang berbeda pandangan tentang kemanusiaan, tentang kebangsaan, dan boleh jadi tidak paham tentang kebangsaan. Nah, siapa tahu pandangan Abi tentang kebangsaan bisa dilirik, bisa diintip, bisa dilihat. Oh, ternyata punya basis. Ketika kita bilang kemanusiaan, keislaman, kesyiahan, ternyata keindonesiaan ini tidak terputus, bukan tiba-tiba disusup ke nomor 4 begitu. Dia turunan dari itu. Kebangsaan dan keindonesiaan itu sesuatu yang justru bisa dikatakan domain amal kita. Kalau Syiah itu iman, amalnya di mana? Amal harus punya konteks ruang dan waktu. Itulah yang disebut dengan Indonesia. Nah, tapi apakah semua Syiah Indonesia? Tidak. Kita tidak berusaha untuk mengurusi hal-hal orang-orang yang tidak terkait dengan kita. Ketika berada dalam sebuah organisasi, itu berarti dia memahami menerima visi, misi, tahu hak dan kewajibannya. Nah, kalau di antara orang Syiah ini ada yang mau punya komitmen bersama, kerja kolektif, menerima prinsip kemanusiaan sesuai dengan yang kita tuangkan dalam manifesto, menerima keislaman, menerima kesyiahan, dan menerima kebangsaan sebagaimana kita tuangkan di sini. Berarti dia terikat oleh kita tidak hanya atas dasar keindonesiaan, tapi atas dasar keorganisasian. Maka itu kita punya prinsip yang kelima, namanya keabian. Jadi kalau ditarik dari bawah ke atas atau atas ke bawah, itu artinya yang tadinya bersifat umum, kemanusiaan, kemudian diturunkan lagi semakin mengerucut ke bawah, kemanusiaan, keislaman, kemudian kesyiahan, keindonesiaan, kemudian yang kelima keabian. Nah, itu diantara 5 prinsip yang termaktub juga di dalam manifesto Abi.
Terima kasih Ustadz. Mungkin ini dulu untuk pengantar kita di program Ngaji Manifesto ABI. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu pemirsa sekalian. Untuk program selanjutnya kita akan bahas satu persatu tema bahasan yang ada di buku Manifesto ABI. Mungkin ada yang bisa bertanya, bisa mengirimkan ke, nanti mungkin ada alamat atau apa, mungkin bisa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab suatu saat mungkin, sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa jawab dulu. Ya. Oh ya, oke. Ya, oke, kita persilahkan kepada Bapak Ibu atau pemirsa semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan bahasan kita pada pertemuan kali ini, bisa dituliskan di kolom komentar untuk kemudian nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ustadz Labib. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.